ternyata dia tidak memahami proses penyusunan laporan keuangan. Ya, makanya tidak salah, banyak akuntan yang menjadi auditor. Tetapi tidak semua auditor menjadi akuntan. Ya, semua akuntan bisa menjadi auditor, tetapi tidak semua, semua auditor bisa, rata-rata, ya bisa begini. Sebaiknya semua auditor itu berasal dari akuntan gitu. Tetapi tidak semua akuntan biasanya akan menjadi auditor. Ya, sangat diharapkan seorang auditor punya background yang matang dalam bidang akuntansi. Ya. Nah, ini contoh format ya, standar unmodified opinion. Ini contoh dari buku Arens. Tentu teman-teman kalau mau yang berlaku di Indonesia merujuk kembali ke SPAP yang terbitan IAPI ya. Silakan ke sana, ke website di IAPI itu, kemudian download standar ya, mulai dari SA 100 sampai SA berapa gitu. Tapi kalau untuk terkait opini itu SA 700, 705, 706. Ya, SA 700 ke atas lah. 700 SA 700 itu terkait dengan opini. Nah, tentu ini harus jangan lupa ya, harus ada headernya nih. Header, jadi siapa yang mengaudit? Siapa yang mengaudit? Di sini Anderson and Zinder gitu, public companies, certified public accountants. PC ini saya nggak tahu maksudnya itu, certified public accountants. Jadi jelas siapa yang mengaudit. Jadi harus ada headernya. Kami di BPK pun pasti menggunakan header ya, kop surat istilahnya. Jadi siapa yang mengaudit. Nah, kemudian harus ada judul laporan gitu. Jadi judul laporannya yaitu apa? Independent Auditors Report, ya, Independent Auditors Report. Jadi laporan auditor independen. Jadi kalau dia nggak independen, berarti tidak menerbitkan laporan memang. Karena gangguan independensi, dia akhirnya tidak menerbitkan laporan, ya, atau tidak menyatakan opini. Dia akan menolak pemeriksaan. Kalau di kami itu dari awal memang dia akan tidak diperkenankan untuk melakukan pemeriksaan. Dia akan diganti oleh auditor lain. Nah, kemudian harus ada tujuan laporan itu, tujuan laporan kemana. Jadi kepada Board of Directors atau ke Dewan Komisaris. Ya. Di sini kebetulan perusahaannya General Ring Corporation gitu. Jadi harus kepada siapa ditujukan laporan ini. Harus diperjelas. Kemudian harus ada paragraf pengantar, paragraf pendahuluan, kemudian harus memperjelas tanggung jawab manajemen itu apa, kemudian tanggung jawab auditor itu apa. Tanggung jawab manajemen tentu kepada laporan keuangan beserta bukti-bukti yang mendukung laporan keuangan itu. Bukti-bukti transaksi, jurnal, buku besar, pengikhtisaran buku besar, dan seterusnya. Ya, jadi semua itu menjadi tanggung jawab manajemen. Ya, bukti-bukti transaksi tetap milik manajemen. Kemudian tanggung jawab auditor itu ada pada opininya. Jadi harus dijelaskan perbedaan tanggung jawab. Nah, disinilah perlunya independensi gitu. Apa jadinya kalau dia seorang auditor, dia juga yang menyiapkan laporan keuangan, maka dia memiliki dua tanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas laporan keuangan itu, dia juga bertanggung jawab atas hasil-hasil pemeriksaan. Ya, kalau seperti ini akan terjadi konflik kepentingan namanya. Tidaklah pantas orang yang menyiapkan laporan keuangan, dia juga yang mengauditnya. Tentu dia akan mengapresiasi laporan yang dia bikin sendiri kan. Tentu dia tidak ingin menyatakan laporan itu jelek, karena dia sendiri yang yang bikin, kemudian dia juga yang mengaudit. Kalau dia mengatakan laporan yang saya bikin itu jelek, tidak wajar, tentu dia akan merusak reputasinya sendiri. Dan ini tentu tidak masuk akal lah ya, secara logis tidak mungkin terjadi. Ya, sebaiknya dihindari. Jadi tanggung jawab auditor sekali lagi kepada opini yang disajikan. Jadi kalau dia mengatakan wajar tanpa pengecualian, maka auditor ini harus bertanggung jawab terhadap opini itu. Jika suatu saat dia sudah menerbitkan opini wajar tanpa pengecualian, kemudian ternyata perusahaan yang diaudit itu bermasalah dari sisi keuangan, maka dia bisa dituntut di pengadilan. Dan apa yang terjadi kalau dia dituntut di pengadilan?
dia harus mengikuti persidangan-persidangan yang panjang. Kalaupun suatu saat dia menang, ya, tidak ditemukan bersalah, ya, atas opininya, tetapi yang pasti dia akan keluar uang banyak untuk meladeni tuntutan-tuntutan itu, ya, meladeni jaksa, tuntutan jaksa. Dia harus membuktikan bagaimana dia melaksanakan auditnya itu memang betul-betul sudah sesuai dengan standar audit yang berlaku di negara itu. Nah, dan untuk defense seperti ini, karena dia menjadi orang yang dituntut, itu membutuhkan biaya yang sangat besar, karena dia harus hire konsultan, hire pengacara, dan seterusnya. Ya, jadi intinya, meskipun menang, artinya tidak terbukti di pengadilan bahwa dia salah dalam memberikan opini, tetapi satu hal yang pasti, dia kehilangan sesuatu yang berharga dari perusahaan itu. Apa? Dia kehilangan uang. Karena dia harus bayar gitu, ya. Bayar pengacara, bayar transportasi, pegawai yang harusnya pergi ngaudit, tidak jadi ngaudit, dia pergi ngapa? Dia pergi defense di pengadilan gitu. Jadi kan dia kantor akuntan publik ini akan menderita dengan hal-hal yang pengeluaran yang seharusnya tidak perlu keluar gitu. Ya, jadi bekerja sesuai dengan standar pemeriksaan itu sangat-sangat menentukannya, penting. Selanjutnya, kemudian di sini ada namanya paragraf lingkup audit itu. Jadi lingkup audit apa saja prosedur yang dia lakukan, bagaimana dia melakukan audit itu. Jadi intinya dia melakukan audit sesuai dengan standar audit, dan yang dia audit adalah keseluruhan item-item yang dipersyaratkan di laporan keuangan itu, yang dipersyaratkan oleh standar audit dan dipersyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Kalau dia berbicara laporan keuangan, tentu hal-hal yang terlibat dalam laporan keuangan itu. Terlibat dalam laporan mulai dari neracanya, yang tercantum di laporan keuangan, maksudnya neracanya, laporan laba ruginya, kemudian laporan arus kasnya, laporan perubahan modal, ya, kemudian ada pengungkapan. Ya, pengungkapan alias disclosure. Hal-hal itulah yang harus dia audit, ya. Kemudian ada juga penekanan suatu hal, ya, yang diatur dalam standar akuntansi, kemudian dia sudah ungkapkan, tetapi ditekankan sekali lagi oleh auditor, karena mengingat pentingnya hal itu menurut pertimbangan profesional auditor. Ya. Itu diungkapkan setelah opini audit. Ya, misalnya oleh perusahaan, oleh auditor ini, perusahaan sudah mengungkapkan hal-hal yang perusahaan ini memperoleh wajar tanpa pengecualian, opini wajar, maaf. Dia sudah memperoleh opini wajar, kemudian semua sudah diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Tetapi pada kondisi tertentu, auditornya menganggap bahwa apa yang sudah diungkapkan di catatan atas laporan keuangan itu perlu ditekankan lebih dalam lagi, sehingga para pengguna laporan keuangan ini membuat catatan dan mencermati pengungkapan tersebut. Maka itu dicantumkan setelah paragraf opini, penekanan atas suatu hal. Atau penekanan hal lain. Kalau penekanan hal lain itu adalah sesuatu yang tidak diatur di standar akuntansi keuangan, tetapi menurut auditor ini perlu diketahui oleh pengguna laporan keuangan. Misalnya apa? Klien kita ini klien baru. Auditor sebelumnya itu auditor A misalnya. Dengan opini atas laporan keuangan sebelumnya itu wajar juga. Jadi itu harus diungkapkan. Meskipun secara standar akuntansi keuangan itu tidak dipersyaratkan untuk diungkapkan. Tetapi mulai menurut auditor yang sekarang, yang kebetulan mengauditnya ini pertama kali, maka dia harus mengungkapkan itu. Dan hal-hal lainnya yang di luar dipersyaratkan di standar akuntansi, yang menurut auditor itu penting. Ya. Itu penekanan hal lain. Ya. Tapi kalau untuk yang opininya wajar dengan pengecualian, penekanan atas suatu hal ini dia menjadi batang tubuh paragraf yang menjadi penyebab opini itu dikecualikan. Ya. Jadi penekanan suatu hal
kalau dia ternyata material, dia akan menjadi item-item pengecualian sebelum opini. Ya. Jadi sebelum skop paragraf ini, dia akan dicantumkan tuh soalannya ini. Jadi sebelum opini diungkapkan dulu. Jadi setelah skop paragraf itu, kita sampaikan hal-hal yang menyebabkan opini auditor itu dimodifikasi. Bukan lagi wajar, tetapi bisa jadi wajar dengan pengecualian atau tidak wajar. Ya, seperti itu. Nah, kondisi-kondisi untuk sebuah laporan keuangan memperoleh opini wajar atau unmodified opinion itu ada sekitar ya ini ada 4 ya. Pertama, semuanya ya, semua laporan yang dipersyaratkan itu tersaji secara keseluruhan. Jadi kalau dia secara standar akuntansi keuangan dipersyaratkan harus ada neraca, maka neraca itu ada. Kalau dipersyaratkan harus ada laporan laba rugi, maka laporan laba rugi itu ada. Kemudian laporan, ya pokoknya seluruh komponen-komponen laporan keuangan itu dia ada menjadi satu paket laporan keuangan. Ya, tidak boleh kurang salah satunya. Ya, harus seluruhnya lengkap dalam sebuah paket laporan keuangan. Namanya financial statements. Ada S-nya di belakang, menunjukkan dia plural atau jamak gitu ya. Kemudian bukti-bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor ya dan dianalisa oleh auditor menunjukkan bahwa laporan keuangan ini memang telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di negara itu. Jadi setelah diuji bahwa angka-angkanya nih keterkaitan antar akun, mulai dari batang tubuh, lembar muka, neraca, laporan laba rugi, arus kas, pengungkapannya juga sesuai. Setelah dilakukan pengujian, memang semua sudah nyambung dengan standar akuntansi keuangan gitu, sudah sesuai dengan persyaratan standar akuntansi keuangan dan persyaratan-persyaratan lainnya, maka tidak ada alasan bagi auditor untuk memberikan pengecualian. Yang terjadi adalah auditor akan memberikan opini wajar, ya wajar, unmodified opinion. Nah, kemudian kalaupun ternyata ada penyimpangan, ya penyimpangan, baik itu penyimpangan terhadap standar akuntansi keuangan, atau ada pembatasan lingkup sehingga auditor tidak mampu tidak bisa mengumpulkan bukti audit, tetapi pembatasan lingkup itu atau penyimpangan itu masih di bawah batas materialitas yang ditetapkan oleh auditor. Dalam arti begini, penyimpangan itu tidak menyebabkan pengguna laporan keuangan salah menginterpretasikan informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan itu. Ya. Dari mana dia menyimpulkan? Nah, inilah professional judgment. Memang ada angka-angka nanti itu, angka-angka, misalnya angka berapa persen overall materiality, berapa persen performance materiality, nanti teman-teman akan mempelajari itu. Kemudian melibatkan juga pertimbangan kualitatif. Nah, semuanya ini digabungkan menjadi professional judgment. Kira-kira penyimpangan-penyimpangan ini membawa, kalau tidak diungkapkan, apakah menyebabkan pengguna laporan keuangan bisa salah menginterpretasikan informasi laporan keuangan atau tidak? Kalau berdasarkan pertimbangan professional judgment auditor ini, bantuan tadi analisis-analisis tadi itu, analisis kuantitatif maupun kualitatifnya, atas bukti, atas hitung-hitungan materialitasnya, ternyata disimpulkan, saya kira user tidak mungkin salah terjadi misinterpretasi, maka ini mungkin masih bisa ditoleransi penyimpangan itu dan tetap diberi opini wajar tanpa wajar bukan lagi istilah wajar tanpa pengecualian, opini wajar atau opini tanpa modifikasian. Bukan lagi opini wajar tanpa pengecualian ya, tapi opini tanpa modifikasian, alias wajar. Dan yang keempat, tidak ada persoalan-persoalan, tidak ada sesuatu yang mengharuskan adanya penambahan atau modifikasi laporan di laporan keuangan. Jadi ini standar unmodified opinion. Jadi kalau standar unmodified opinion itu tidak ada paragraf penekanan suatu hal, pokoknya bersih.
berakhir dengan opini dan tanda tangan dari kantor akuntan publik itu. Tetapi ada juga tetap unmodified opinion, tetapi sedikit melenceng dari standar gitu. Itulah yang diberi namanya tadi dengan paragraf penekanan suatu hal atau penekanan di hal lain. Apa yang dimaksud dengan penekanan suatu hal dan penekanan hal lain itu nanti bisa merujuk ke SPAP SA 706 kalau nggak salah. Nanti teman-teman buka di sana ya. SA 706. Penekanan suatu hal dan penekanan hal lain. Oke, izinkan saya lanjut. Nah, di sini ada dua penekanan yang dibuat oleh Arens ya. Ya. Kemudian ada istilahnya standard audit report. Jadi laporan audit yang standar. Kemudian adanya laporan atas pengendalian internal. Jadi untuk perusahaan-perusahaan besar, kantor akuntan publik itu dia tidak cuma diharuskan untuk membuat laporan auditnya, laporan audit yang memuat opini, tetapi kantor akuntan publik ini juga punya kewajiban. Kewajibannya apa? Dia wajib menerbitkan laporan yang berisi asesmen terhadap pengendalian internal perusahaan itu. Seberapa kuat, seberapa lemah pengendalian internal perusahaan itu. Sebenarnya ini dulu nggak ada. Ini dulu nggak ada. Tetapi ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan, artinya banyak risiko-risiko audit yang ditanggung oleh kantor akuntan publik, yang tertutupi, yang tidak diketahui oleh user, karena tidak diungkapkan secara memadai oleh siapa? Oleh kantor akuntan publik itu. Karena kenapa? Pada saat kantor akuntan publik itu mengaudit, dia menemukan mungkin kelemahan pengendalian internal. Tetapi pada saat dia menguji kelemahan pengendalian internal ini, ternyata dia tidak berdampak kepada salah saja material di laporan keuangan. Waktu itu tidak berdampak kepada salah saja material. Dia menganggap salah saja ini tidak material. Kenapa? Ya, ini juga problem juga sih, karena sampling ya. Kita mengaudit itu sampling. Jadi pada saat kita melihat kelemahan ini, kelemahan pengendalian internal, kita dalami, kita periksa bukti-bukti, ternyata kalaupun ada penyimpangan itu tidak material, masih di bawah threshold materialitas yang kita tetapkan. Biasanya yang begini kita anggap tidak material. Kalau di masa lalu, kelemahan-kelemahan ini nggak perlu diungkapkan, toh tidak berdampak terhadap laporan keuangan. Tetapi ternyata seiring berjalannya waktu, kelemahan ini ada yang tersembunyi gitu loh, yang kebetulan mungkin tidak ditemukan oleh auditor di waktu itu. Nah, karena sampling. Yang tidak tersampling ternyata ada persoalan di situ. Atau kelemahan ini tidak ditutupi, tidak diadres, tidak dihilangkan atau tidak diperbaiki secara memadai oleh klien kita, sehingga terbawa di audit-audit sebelum berikutnya, sehingga bisa dieksersis oleh manajemen, dieksersis untuk kepentingan pribadinya. Apa yang terjadi? Karena banyaknya di masa lalu kelemahan-kelemahan pengendalian internal yang tidak terungkap, tidak disampaikan kepada pengguna laporan keuangan dengan alasan kelemahan itu masih di bawah materialitas, dampaknya tidak berpengaruh kepada laporan keuangan. Ternyata itu tidak cukup. Karena kelemahan-kelemahan itu meskipun saat ini tidak material, ternyata bisa saja di masa mendatang dieksersis dan terbuka kesempatan bagi manajemen untuk melakukan tindakan pelanggaran atas kelemahan itu. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan ini menuntut, oke, mungkin sekarang tidak mengapa, kelemahan itu tidak berdampak terhadap laporan keuangan, tetapi kami ingin tahu, karena kami yang akan mengeses apakah kelemahan itu masih bisa ditoleransi atau tidak. Bagaimana cara investor dan calon investor ini membuat toleransinya? Kalau dia masih menoleransi kelemahan itu, dia akan tanamkan modal di perusahaan itu. Tetapi kalau dia menganggap meskipun laporan keuangannya ini wajar tanpa pengecualian, tapi kalau dia melihat, banyak sekali kelemahan pengendalian internal, wah, berarti pengelolaan manajemen
manajemen perusahaan ini masih belum terlalu baik, sehingga wah kalau saya tempatkan uang di perusahaan ini akan berisiko. Oke, jadi dia tidak menoleransi ke kelemahan-kelemahan itu. Apa yang terjadi? Dia tidak ingin menanamkan uangnya di perusahaan, baik dalam bentuk membeli saham atau memberikan pinjaman. Apa yang terjadi? Perusahaan tetap saja akan kesulitan menambah modal ya, meskipun secara opini laporan keuangan dia wajar tanpa pengecualian. Ya. Nah, jadi di sini untuk auditor pada perusahaan yang besar juga harus memberikan opini atas pengendalian internal laporan atas laporan keuangan. Jadi tidak sebatas hanya menerbitkan opini atas laporan keuangannya ya, tetapi juga menerbitkan opini atas pengendalian internal terhadap laporan keuangan perusahaan. Ya. Hanya pengendalian internal terhadap laporan terkait dengan laporan keuangan ya. Adapun pengendalian internal yang tidak ada kaitannya dengan pelaporan keuangan itu tidak perlu diberikan opini. Yang indirect ini berpengaruh secara tidak langsung itu tidak perlu, tetapi yang berpengaruh langsung, pengendalian internal yang berpengaruh langsung dalam proses penyajian laporan keuangan itu harus diberikan opini. Contoh apa pengendalian yang tidak berpengaruh langsung? Misalnya pengendalian standar operating procedures pemadaman penanggulangan kebakaran perusahaan misalnya. Ya, itu kan ada pengendalian internalnya tuh, ada SOP-nya. Ini yang harus dilakukan ini untuk mencegah kebakaran gitu. Ya, itu mungkin satu dua yang seperti itu nggak ada kaitannya langsung dengan penyajian laporan keuangan. Meskipun kalau nanti perusahaan kebakaran ya terjadi kebakaran dan menghabiskan satu gedung penuh ya perusahaan akan mengalami kerugian. Tetapi itu kan indirect, ya, itu indirect. Dan yang seperti itu, yang indirect seperti itu tidak perlu diberikan opini. Hanya yang memang ada kaitannya langsung dengan penyajian laporan keuangan, misalnya perpajakan dan seterusnya. Baik, ini kategori laporan audit. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Yang pertama, standard unmodified opinion yang seperti tadi disajikan itu. Jadi laporan keuangannya itu bersih, adanya cuma kop surat, kemudian laporannya, judul laporan, kemudian lapor kemana itu ditujukan, ya, paragraf pengantar, tanggung jawab manajemen, kemudian tanggung jawab auditor, kemudian lingkup audit, terakhir apa? Opini audit. Kemudian tanda tangan kantor atas nama kantor akuntan publik. Nah, itu standar. Kemudian ada juga unmodified opinion, tetapi berisi penekanan terhadap suatu hal atau penekanan terhadap hal lain. Nah, silakan merujuk ke 705 dan 706 ya, SA 705 atau 706. Yang standar unmodified opinion ini SA 700 saya ingatku. Beserta opini-opini yang lain gitu. Kemudian ada yang qualified opinion, wajar dengan pengecualian ya. Jadi ada pengecualiannya itu ada 2. Pertama karena pembatasan lingkup audit, auditor terbatasi, tidak bisa mengumpulkan bukti audit yang cukup untuk menilai keseluruhan laporan keuangan apakah wajar atau tidak. Tetapi atas bukti yang tidak dikumpulkan ini sebenarnya bersifat sporadis, hanya pada akun-akun tertentu dan tidak berdampak kepada akun lain. Ya, maka ini masih bisa pengecualian. Nah, atau yang kedua, terjadi penyimpangan terhadap standar akuntansi keuangan gitu. Tetapi penyimpangan ini hanya terjadi pada akun-akun tertentu saja dan akun ini tidak berdampak kepada akun lain. Ya, nilainya material, tetapi dia tidak pervasif, tidak berpengaruh ke akun-akun lain. Nah, misalnya aset tetap, ternyata dia hanya berpengaruh di saldo akhirnya saja. Bagaimana proses transaksinya, dampaknya kepada penyesuaian akumulasi penyusutan dan beban penyusutan tidak terdampak. Hanya dia salah di penyajian saldo akhirnya saja. Ya sudah, ini biasanya pengecualian.
Ya. Kemudian ada juga tidak wajar. Tidak wajar sama juga terjadi pembatasan lingkup, dan pembatasan lingkup ini bukti ini tidak dikumpulkan hampir keseluruhan akun. Kemudian eh, terjadi apa ya, penyimpangan atas laporan keuangan didukung dengan bukti-bukti audit yang memadai, dan dampaknya terhadap akun-akun lain menyebar gitu. Misalnya dia terhadap laba gitu, pasti laba nyebar kemana-mana, expense terpengaruh, revenue terpengaruh, kemudian return earnings terpengaruh, modal akhir terpengaruh. Dia kalau expense terpengaruh, revenue terpengaruh, juga pasti terpengaruh ke piutang, terpengaruh ke persediaan dan beban utang piutang gitu. Nah, yang hal-hal seperti ini berarti kan pervasif tuh. Kalau disclaimer, dia tidak punya apa ya, tidak punya bukti untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan itu, dan yang kedua dia tidak independen. Nah, bagaimana detailnya teman-teman baca kembali di Arens. Penjelasannya itu lumayan lengkap di sana. Ya. Ada juga unmodified opinion untuk comparative statement ya. Ini teman-teman contoh, lihat saja ini di Arens juga sudah ada. Ya. Kemudian bagaimana contoh laporan yang terpisah terhadap pengendalian internalnya ya. Nah, ini contohnya nih. Ya. Tidak persis sama dengan laporan yang paragraf laporan opini ya, tidak persis sama. Nah, jadi ada paragraf pendahuluan, karena ini sebenarnya lampiran ya, melampiri laporan audit tadi. Jadi salah satu kelengkapan yang wajib, kalau tidak ada juga nggak boleh ya. Ya. Kalau misalnya manajemen menolak untuk memberikan statement terhadap internal kontrolnya, opininya bisa pengecualian, bisa tidak wajar, bisa juga disclaimer. Tergantung nanti bagaimana dampaknya terhadap laporan keuangan. Karena sebelum kita memberikan penilaian opini terhadap pengendalian internal, harus ada statement dari manajemen yang menyatakan bahwa semua informasi terkait dengan penerapan pengendalian internal ini sudah diberikan kepada auditor. Kalau ada yang disembunyikan, ya, dan itu bisa dibuktikan oleh auditor dan tidak sampai diberikan kepada auditor meskipun sudah diminta, maka ini bisa berdampak kepada opini pengendalian internal dan opini terhadap laporan keuangan. Ya, jadi tugas kita itu memang menurut Arens ini, dan inilah salah satu keunggulan di buku Arens ini, pengujian terhadap pengendalian internal itu sangat ditekankan di buku Arens ini. Bagian dari risk assessment. Bagian dari risk assessment, dari menguji pengendalian internal. Karena kalau kita membuktikan bahwa pengujian desain pengendalian internal ini kuat, kita harus membuktikannya bahwa betul-betul kuat. Ya, bahwa betul-betul kuat. Transaksi semua di manage sedemikian rupa sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kalau kita mengatakan bahwa desain pengendalian internal ini memang lemah, kita buktikan bahwa betul-betul lemah, dan kelemahan ini berdampak kepada salah satu material di laporan keuangan. Ya. Ini contohnya iya. Silakan teman-teman ini nanti pelajari, lihat bentuk opininya ya. In our opinion, in all material respects, ini dalam segala hal yang material, Westbrook Company ini memiliki pengendalian internal atas laporan keuangan yang efektif gitu, berdasarkan KOSO kriteria KOSO gitu ya. Nah, mungkin kalau di Kanada kriterianya COCO itu COCO. Nah, jadi tidak KOSO di Amerika ya, kalau di Kanada itu COCO. Nah, ini tadi pengungkapan ya, penekanan terhadap suatu hal, penekanan terhadap hal lain, ini sudah saya sampaikan tadi. Jadi ada keraguan terhadap going concern perusahaan, kemudian auditor setuju sedikit ada pelanggaran terhadap prinsip akuntansi,
Tetapi prinsip akuntansi itu justru dengan melanggar itu menyebabkan laporan keuangan disajikan lebih wajar. Nah, seperti apa itu memang harus ketemu di lapangan gitu. Nah, ini teoritisnya seperti ini. Nah, ini contohnya paragraf penjelas penekanan karena adanya perubahan dalam prinsip akuntansi. Kemudian ada juga paragraf penjelas karena keraguan auditor terhadap going concern-nya perusahaan gitu. Meskipun sekarang wajar tanpa pengecualian, tapi ternyata perusahaan ini terdampak sangat parah dengan adanya pandemi COVID ini. Jadi 2020 opini perusahaan itu wajar dengan wajar tanpa pengecualian. Ini mungkin terjadi nih sekarang nih. Tetapi karena kita ngauditnya di 2021, kita tahu perusahaan ini sekarang banyak mem-PHK karyawannya, dia kesulitan menjual produknya, dia kesulitan memperoleh bahan baku, maka kita selaku auditor, wah sekarang ragu nih terhadap going concern perusahaan. Bisa jadi tahun depan dia bangkrut. Tetapi kita juga nggak boleh menghukum perusahaan karena kondisi sekarang gitu loh. Kondisi di laporan keuangannya di tahun 2020, dia tetap wajar tanpa pengecualian. Tetapi kita harus punya kewajiban untuk menginformasikan kepada pemegang saham dan investor potensial di luar sana bahwa ini loh perusahaan ini laporan keuangan 2020-nya wajar gitu sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dia opini tanpa modifikasian. Tetapi ingat, sekarang ini dia memiliki masalah keuangan karena pandemi. Dan ya kita nggak tahu pandeminya kapan berakhir. Bukan tidak mungkin kalau dia berlanjut setahun, 1,5 tahun, atau 2 tahun, ada kemungkinan perusahaan ini bangkrut. Oleh karena itu, silahkan nih para pengguna laporan keuangan ini menganalisis lebih lanjut. Intinya kami selaku auditor mewanti-wanti untuk mewaspadai dampak dari pandemi ini. Itu. Ya. Nah, ini unmodified opinion untuk shared report ya. Kita sampaikan bahwa selain kami, itu sebelumnya ada auditor yang mengaudit juga. Dan kami menggunakan hasil-hasil auditor sebelumnya itu sebagai bagian dari pengujian kami. Nah, itu juga shared report ya. Nah, kemudian ini prasyarat kenapa perlu ada modifikasi laporan, ya, modified opinion. Kan tadi on modified opinion, sekarang modified opinion. Ada pembatasan lingkup, kemudian ada penyimpangan terhadap standar akuntansi, dan yang terakhir tadi auditor tidak independen. Detailnya teman-teman bacalah di ini ya, baca sendirilah di buku Arens ya. Ya, sebentar. Ya, baca sendiri di buku Arens. Nah, ini kita berbicara materialitas. Ini nanti mudah-mudahan ada sesi tersendiri bagaimana cara menghitung materialitas. Materialitas itu intinya gini. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Kuantitatif itu nanti ada hitung-hitungannya ya. Tergantung bagaimana kantor akuntan publik itu ada metodologinya sendiri-sendiri. Tetapi secara umum pengertiannya gini. Ketika penyimpangan itu terjadi, ketidaksesuaian terhadap standar akuntansi atau bahkan pembatasan lingkup audit itu terjadi dan informasi yang akhirnya tidak tersaji itu tidak bisa kita dukung dengan bukti audit, kita tidak bisa memberikan assurance terhadap informasi yang tidak didukung dengan bukti audit atau terhadap informasi yang menyimpang terhadap standar akuntansi keuangan itu bisa menyebabkan pengguna laporan keuangan misinterpretasi atas informasi di dalam laporan keuangan itu, maka itu material. Jadi jika ada informasi terjadi salah saji, yang jika salah saji itu tidak diberi assurance bahwa ini loh betulan salah saji, maka bisa menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan, maka itu harus material. Ya, baik dari sisi angka yang tersaji maupun siapa pelaku yang menyebabkan salah saji itu. Ya, sebutlah begini. Kalau salah saji itu disebabkan karena kelalaian biasa, kelalaian kesalahan ini hitungan sistem, ya, itu bisa jadi masih ditoleransi, ya. Bisa di adjustment dan segala macam.
Tetapi jika penyimpangan itu terjadi penyimpangan karena fraud, dan fraud ini dilakukan oleh secara terstruktur dilakukan oleh petinggi perusahaan gitu dan jajaran manajemen yang di bawahnya, meskipun pada akhirnya nilai kerugian berhasil dipulihkan, maka tetapi informasi secara kualitatifnya tetap material. Tetap material. Ya. Kalau saya, itu tetap harus dikecualikan sebesar penyimpangan itu, meskipun penyimpangan itu sudah ditutupi, sudah dipulihkan. Tetapi ini masih debatable. Ada juga beberapa auditor yang mengatakan karena sudah dipulihkan, ya berarti angka laporan keuangannya tidak lagi bermasalah. Tetapi itu secara kuantitatif. Secara kualitatif tetap bermasalah. Karena orang yang membuat penyimpangan ini adalah siapa? Top management. Berbeda dengan yang para pasukan yang krocopilek itu kan. Para bendahara kecil-kecilan ini, petugas-petugas yang ya biasa aja lah. Kebetulan dia karena lapar, dia disuruh mengantar barang, dia lapar gitu. Uang ongkos yang diberikan, ongkos jalannya tidak memadai gitu. Atau entah kebetulan di jalan dia kena musibah, saya nggak sanggup antar barang ini, saya harus ngobor banget atau apa. Dia tilep lah 1-2 barang persediaan yang harusnya dia antar, itu dia jual untuk menutupi musibah yang dia alami ya. Nah, itu mungkin tidak separah jika memang by design dilakukan oleh top management penyimpangan itu ya. Tapi nanti debatable kalau teman-teman yang nanti suatu saat bergabung di dunia pengauditan, biasanya yang begini nih, hal-hal yang kualitatif ini yang tidak jelas thresholdnya ini yang mengundang diskusi yang panjang ya. Kemudian bagaimana tingkat materialitas itu? Ada jumlah penyimpangan yang tidak material, ada jumlah penyimpangan yang material tetapi tidak berdampak kepada laporan keuangan secara keseluruhan. Ada penyimpangan yang material dan berdampak kepada laporan keuangan secara keseluruhan. Ya. Penyimpangan ini terhadap standar akuntansi keuangan itu berdampak kepada laporan keuangan. Ada yang dampaknya meskipun penyimpangan itu karena tidak material, maka dia tetap diberi opini unqualified, unmodified opinion. Kemudian ada juga modified opinion. Ini masih qualified ya. Ini nanti teman-teman ganti sendiri aja. Ini harusnya unmodified dan modified opinion. Kemudian ada adverse opinion. Ya. Karena kegagalan mengikuti standar akuntansi keuangan. Ini penjelasannya nih, jika dia tidak material, penyimpangan itu tidak material dan penyimpangan itu kira-kira tidak sampai membuat orang misleading ya, atau misinformasi atau istilahnya miskomunikasi terhadap isi kandungan laporan keuangan itu, maka dia tetap diganjar dengan unmodified opinion. Kalau dia material tetapi tidak berdampak secara keseluruhan laporan keuangan, maka dia qualified modified opinion. Kemudian sangat material, ya, sangat material dan berdampak terhadap laporan keuangan, dan jika tidak dibiarkan maka pasti pengguna laporan keuangan akan salah dalam membuat keputusan investasi misalnya, maka pilihannya ada dua, bisa adverse, bisa disclaimer. Ya, bagaimana cara menentukan materialitas? Bisa menggunakan hitung-hitungannya, hitung-hitungan dollar amount gitu. Kemudian juga ada measurability, ada nature of the item gitu. Jadi kita menentukan thresholdnya, kemudian ada pengukurannya itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif, kemudian sifat dari item yang kita anggap material ini. Ada yang memang penting, ada juga yang tidak terlalu penting. Jadi itu juga menentukan. Ya. Nah ini contoh modified opinion. Karena pembatasan lingkup, ya, jadi harus diungkapkan mengapa sampai kita mengecualikan. Ya, saya kira jelas ya, ini di mana-mana Anda akan ketemu itu. Jadi sebelum sampai pada paragraf opini, Anda harus jelaskan apa saja yang menjadi dasar Anda mengkualifikasi opininya ini. Ya, sehingga Anda tidak memberi dia opini wajar gitu.
Kalau yang ini disclaimer ya, tidak memberikan opini, menolak untuk memberikan opini karena pembatasan lingkup. Ya, juga harus diungkapkan mengapa sampai Anda menolak untuk memberikan opini. Anda disclaim. Disclaim ini artinya apa? Auditornya itu tidak sanggup pada kesimpulan apakah dia wajar atau tidak. Kalau kita katakan wajar tidak juga, kita katakan tidak wajar tidak juga. Kenapa bisa seperti itu? Ya tidak cukup bukti buat ngaudit. Nah, makanya kalau Anda suatu saat jadi manajemen, jangan berikan bukti kepada auditor. Kalau Anda suka yang namanya opini disclaimer, ya jangan berikan bukti kepada auditor. Apapun yang diminta, nggak ada. Nanti Anda dapat disclaimer. Disclaimer itu apa? Auditornya itu laporan keuangan kita ini nggak jelas. Kita bilang baik nggak juga, kita bilang buruk nggak juga. Ya kita bilang tengah-tengah nggak juga. Pokoknya ya abu-abu lah. Abu-abu lah laporan itu. Oke, sekarang kalau ini contoh laporan karena penyimpangan terhadap standar akuntansi. Ya, sama ya. Kita harus ungkapkan dasar kenapa kita kualifikasi. Ini contohnya. Kemudian adverse opinion, dasar sehingga kita memberikan opini tidak wajar. Ya. Karena penyimpangan terhadap laporan keuangan, standar akuntansi keuangan. Nah, ini juga disclaimer karena tidak independen. Kalau tadi disclaimer karena tidak independen, kan ada dua nih, disclaimer karena pembatasan lingkup, kita nggak bisa peroleh bukti. Ada juga disclaimer karena kita memang tidak independen. Kalau kita tidak independen, kita tidak melakukan audit jadinya. Sehingga tidak ada laporan audit yang kita berikan. Apa yang akhirnya kita lakukan? Kita menawarkan diri kepada klien kita. Oke, saya ini tidak independen. Jadi saya nggak bisa memberikan jasa assurance audit. Yang bisa saya berikan adalah jasa non-assurance. Membantu mereview laporan keuangan, membantu menyusun laporan keuangan. Jadi jasa-jasa yang terkait dengan atestasi. Jasa-jasa yang menjadi bagian dari tugas-tugas manajemen, membantu manajemen untuk menyajikan laporan keuangan secara lebih baik. Jadi konsultan gitu, bukan lagi jadi auditornya. Oke, nah ini rangkumannya. Bagaimana jika kondisinya mengharuskan unmodified opinion gitu kan? Jadi kalau unmodified opinion, kalaupun ada penyimpangan, intinya apa? Penyimpangan itu tidak material. Ya. Tetapi kalau material, maka pilihannya apa? Modified opinion. Ya, modified opinion. Nah, misalnya kalau misalnya ada pembatasan lingkup audit, kemudian terjadi penyimpangan terhadap standar akuntansi keuangan. Kalau itu material, kalau imaterial kan balik lagi ke unmodified opinion. Tapi kalau itu material tetapi tidak berdampak secara keseluruhan, maka bisa opininya apa? Bisa opininya tadi wajar dengan pengecualian gitu. Ya. Tetapi kalau dia sangat material, dia pilihannya hanya disclaimer atau adverse. Ya. Kalau tidak independen, nah ini pilihannya cuma satu. Ya. Dia harus memberikan opini, dia harus mengeluarkan disclaimer of opinion gitu. Menolak untuk memberikan opini meskipun tidak material. Ini bukan persoalan laporan keuangannya ada penyimpangan atau tidak, ini persoalan manusianya yang tidak independen. Karena syarat untuk menjadi auditor itu minimal dua. Dia harus kompeten, pertama, dan yang kedua dia harus independen. Ya. Tetapi independen ini mengungguli kompetensi. Begitu dia tidak independen, udah dia nggak boleh ngaudit. Tetapi kalau dia tidak kompeten, kompetensi ini kan bisa jadi kan secara individu tidak kompeten, tetapi secara kolektif masih ada anggota tim lain yang bisa menutupi kekurangan kompetensinya. Karena memang tidak ada juga satu orang yang betul-betul kompeten menguasai keseluruhan. Terkadang meskipun dia sama-sama akuntan itu punya spesialisasinya sendiri-sendiri. Ada orang hebat mengaudit kas, ada orang hebat mengaudit aset tetap, ada orang hebat mengaudit di pendapatan, ada orang hebat mengaudit di utang misalnya. Karena utang juga kadang butuh spesialisasi tersendiri karena mempelajari kontrak-kontrak gitu kan ya, kontrak-kontrak perjanjian dengan pihak.
eh, lawan perusahaan gitu. Oke, ini saya kira untuk yang chapter 3. Kita ke selanjutnya ke chapter satunya. Nah, bagaimana auditor itu bekerja? Ya, ini terkait dengan bagaimana auditor ini bekerja. Di kelas kemarin saya menjelaskan terlalu banyak chapter 1 ini. Akhirnya apa? Chapter 3-nya hilang. Di kelas ini saya coba balik. Saya sampaikan dulu chapter 3-nya karena menurut saya inilah yang lebih penting dibanding chapter 1. Ya, kalau untuk chapter 1 ini teman-teman bisa baca pengantarnya. Ini kalau menurut saya cerita pengantar yang menarik ya. Kemudian kalau teman-teman membaca buku Arens itu, jangan pernah melewatkan kisah nyata ya, kisah nyata di setiap pembuka chapter gitu. Itu menarik kisah-kisah itu, karena itu adalah kisah nyata yang dibuka oleh Arens sebagai pengantar isi buku nantinya, untuk memahami isi buku, ya, isi chapter itu. Jadi jangan sampai teman-teman melewatkan itu ya, untuk membaca kisah-kisah itu. Nah, sekarang kita masuk di chapter 1 buku Arens terkait dengan penawarannya, demand terhadap audit dan jasa assurance lainnya. Jadi memang skandal keuangan itu makin meningkat, di antaranya kontribusi dari auditornya juga gitu. Jadi auditor yang tidak independen inilah yang merusak bisnis jasa asuransi awalnya itu. Ya, karena yang mengaudit dan yang diaudit ada keterikatan manajerial. Ya. Petinggi-petinggi di manajemen ini adalah mantan auditor, dan petinggi-petinggi auditor yang kantor akuntan ini juga mantan-mantan petinggi klien gitu. Jadi tukar-tukaran gitu. Sehingga tidak jelas siapa yang mengaudit, siapa yang diaudit. Sama-sama. Ya. Oleh karena itu sekarang dengan adanya peraturan Sarbanes-Oxley ya, yang kemudian diadopsi di Indonesia, dulu Bapak Pam LK menyaratkan adanya rotasi kantor akuntan publik. Ya, kalau nggak salah setiap 2 tahun sekali ya. Ada rotasi partner setiap 2 tahun sekali, kemudian rotasi kantor akuntan publiknya, mungkin itu nanti teman-teman carilah, saya juga udah lupa. Karena terlalu lama berkecimpung di sektor publik. Kita di sektor publik tidak ada rotasi kantor akuntannya, kantor pemeriksanya, karena BPK-nya cuma 1. Harusnya ada juga ya. Jadi yang mengaudit misalnya wilayah Jawa Tengah, suatu saat itu adalah BPK Jawa Barat. Yang mengaudit Jawa Barat itu BPK Jakarta. Yang mengaudit Pemda di Jakarta itu adalah BPK Banten ya. Sehingga ada mengurangi konflik kepentingan ya. Karena kalau orang itu bekerja misalnya di perwakilan DKI Jakarta juga sudah 5 tahun sampai 10 tahun, kurang rotasi, ya pasti akan menjadi entitas kliennya itu kan menjadi teman baik. Dan sebisa mungkin itu kita hindari ya. Oleh karena itu rotasi 2 tahunan itu wajib. Sebagaimana di Kementerian Keuangan yang namanya rotasi itu ya menjadi makanan, ibarat makanan sehari-hari lah. Sangat lazim terjadi mutasi-mutasi itu di Kementerian Keuangan, terutama teman-teman pajak gitu ya. Hampir dikatakan setiap 2 tahun sudah pasti pindah tempat gitu. Ya, dulu teman saya ada yang dipindahkan ke Wamena. Akhirnya apa? Ya dari STAN juga dia minta untuk bergabung di BPK gitu. Dan alhamdulillah disetujui permohonannya itu, karena waktu itu dulu BPK itu memang lagi butuh-butuhnya pegawai karena kantor perwakilan terbuka di seluruh provinsi, pegawainya kurang. Nah, tapi kalau sekarang sudah relatif memadai sih. Jadi untuk masuk BPK tidak semudah dulu sih menurut saya. Tidak semudah dulu. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Tidak mudah kan bukan berarti tidak bisa gitu ya. Tetap ada kemungkinan untuk itu. Ya kalau memang sudah garis tangan ya mau gimana lagi, pasti bisa bergabung. Nah tujuan kita mempelajari bab 1 ini, mempelajari apa itu auditing.
Dan teman-teman harus mampu membedakan mana auditing, mana accounting gitu. Ya. Accounting, seorang accountant tidak mesti harus paham mengenai standar audit dan tugas-tugas audit, tetapi seorang auditor dia harus paham accounting dan standar akuntansi keuangan sebagai dasar pencatatan, kriteria pencatatan akuntansi. Nah, itu aja udah beda tuh. Kemudian, bagaimana pentingnya fungsi pengauditan ini dalam mengurangi information risk. Ya, risiko information ya, sebutlah risiko salah saji lah, bahasa sehari-harinya, bahasa mudahnya dari saya itu. Information risk itu adalah information salah saji. Ya, salah saji informasi, dan ketika salah saji informasi itu tidak terungkap, itu akan menyebabkan investor salah dalam membuat keputusan investasi. Kemudian, bagaimana auditor bisa mengidentifikasi penyebab adanya risiko informasi ini dan menjelaskan bagaimana cara mengurangi terjadinya risiko itu. Kan kita harus tahu bagaimana memitigasi risiko itu gitu. Tugas auditor kan itu. Tapi sekarang di setiap perusahaan juga wajib membentuk manajemen risiko ya. Unit manajemen risiko yang akan memetakan seluruh risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan potensi-potensi risiko di masa mendatang, dan mendesain dan merancang upaya untuk menanggulanginya dan mengantisipasi risiko masa mendatang itu. Nah, itu juga salah satu fungsi auditor. Anda harus paham manajemen risiko itu seperti apa. Oleh karena itu, beberapa auditor itu merasa tidak cukup dengan gelar CPA saja, gelar CA saja. Dia juga membekali dirinya dengan CRM gitu, Certified Risk Management, CRMO ya, Certified Risk Management Officer gitu. Dia juga CIA atau CPA atau CFE dan seterusnya. Ya, saya tidak sampai ke sana ya. Karena waktu itu terbuka lowongan untuk itu, tetapi kondisi tidak memungkinkan saya untuk mengikuti ujian-ujiannya. Nah, ini auditingnya. Auditing itu apa? Auditing adalah kegiatannya. Kegiatan mengumpulkan bukti dan mengevaluasi bukti untuk menentukan ya, apakah laporan keuangan ini, apakah informasi yang tercantum dalam laporan keuangan atau terkandung dalam laporan keuangan ini telah sesuai dengan kriteria yang dijadikan standar. Ya. Jadi tugas auditor itu fungsinya mengumpulkan bukti, mengevaluasi bukti, dan kemudian menentukan berdasarkan bukti yang telah dievaluasi ini, apakah informasi yang terkandung dalam laporan keuangan ya telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kegiatan ini hanya boleh dilakukan oleh orang siapa? Orang yang berkompeten dan independen. Ya, jadi harus ada syarat dua. Harus dia kompeten, dia independen. Dia kalau tidak kompeten, dia harus mengikuti pelatihan supaya dia kompeten. Dia kalau tidak independen, dia harus menarik diri dari pemeriksaan. Ya. Atau mengubah fungsi yang awalnya fungsi audit menjadi fungsi atestasi. Alih-alih melakukan audit, dia berubah menjadi fungsi konsultansi misalnya. Oke, saya bantu untuk menyusunkan laporan keuangan, saya bantu untuk mereview laporan keuangannya. Tidak untuk melakukan audit. Kenapa? Saya tidak independen. Pimpinan perusahaan itu paman saya, saudara ibu saya. Para direktur-direktur ini ada saudaranya bapak saya gitu. Macam-macam. Pemegang sahamnya kakek saya dan seterusnya. Ya, udahlah, pasti tidak independen gitu. Nah, kemudian inilah 4 item ya yang terkandung di dalam definisi auditing. Bahwa ada informasi, ada established kriteria yang ditetapkan dan menjadi standar untuk mengevaluasi, menentukan kewajaran sebuah laporan keuangan. Kemudian ada proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti. Harus ada orang-orang, ada auditor di sini, person ini, ada auditor yang kompeten dan independen. Kemudian ada bentuk pelaporan yang dibuat oleh
uh, orang tersebut sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaannya. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh nih audit terhadap pengembalian pajak. Dan Anda perlu tahu, ini memang menjadi sesuatu yang penting sih menurut saya dilakukan di Indonesia ini. Anda mungkin ingat kembali masalah kasus Gayus ya. Bagaimana orang internal perpajakan itu membantu perusahaan-perusahaan untuk apa? Untuk melakukan pengembalian pajak. Jadi tentu ada mekanisme perhitungan di proses perhitungan pajaknya yang dari awal memang seolah-olah dimanipulasi sehingga perusahaan yang bersangkutan lebih bayar pajak, kemudian dibantu, ditawarkan jasa untuk restitusi pajaknya. Nah, ini lucu. Dan sekedar informasi ini juga sering terjadi dan pernah terjadi, maksudnya bukan sering, saya nggak tahu sekarang. Di masa lalu itu sepertinya jadi modus ya. Bagaimana pajak perusahaan itu sengaja dibayarkan lebih, ya. Kemudian setelah itu diurus restitusinya. Tetapi restitusi pengembalian pajaknya ini kembali ke perusahaan lagi? Tidak, duitnya itu nggak kembali ke perusahaan, tetapi dibagi-bagi oleh oknum perusahaan dan oknum petugas pajak, petugas perbankan, penegak hukum dan seterusnya. Itu yang terjadi, ya. Jadi untuk posisi-posisi begini ya ini. Tapi saya nggak tahu sekarang ya, reformasi di Kementerian Keuangan katanya sih mungkin sudah cukup berhasil dan yang seperti itu tidak lagi. Mungkin ada 1-2 tetapi tidak nampak karena kuatnya sistem pengendalian di internal. Tetapi kalau suatu saat pengendalian itu melemah, orang-orang yang begini akan bermunculan lagi. Nah, contoh misalnya orang yang kompeten dan independen itu adalah petugas pemeriksa pajak. Ya, Internal Revenue Agent ini petugas pemeriksa pajak. Dia ditugaskan untuk mengaudit pengembalian proses restitusi pajak itu. Tentu apa yang dia lakukan? Dia lakukan pengumpulan dan evaluasi bukti. Apa saja yang dia kumpulkan? Bukti-bukti restitusi. Dia kumpulkan bukti-bukti yang mendukung restitusi itu, berapa restitusinya, kenapa kok bisa direstitusi, di mana bukti-bukti penghitungannya sehingga harus direstitusi dan seterusnya. Nah, informasi apa yang terkandung dari proses-proses restitusi ini adalah ada informasi berupa misalnya total restitusi pajak negara per 2020 misalnya, kepada siapa saja, perusahaan apa saja, dan seterusnya. Ya, itu ada taxpayer-nya. Kemudian apa kriterianya? Kriterianya tentu adalah peraturan-peraturan pemerintah yang terkait dengan tata cara pembayaran pajak dan pengembalian pajak. Itu kriterianya. Dia bandingkan proses pengembalian, kondisi yang terjadi dengan kriteria menurut peraturan. Kalau semuanya cocok, dia laporkan cocok gitu. Dia koresponden artinya. Tetapi kalau ada yang berbeda, berarti kan tidak korespon nih. Kondisi berbeda dengan kriteria yang seharusnya. Kondisi yang terjadi berbeda dengan kriteria yang seharusnya. Nah, ketika ini terjadi, kondisi tidak sesuai dengan kriteria, maka inilah akhirnya menjadi temuan audit alias defisiensi pengelolaan pajak. Dalam konteks ini, defisiensi pengelolaan pajak. Rekomendasinya apa? Tentu harus ada akibat. Akibatnya apa? Mungkin negara dirugikan dari tax return. Perusahaan mungkin dirugikan dari restitusi pajak. Karena uangnya nggak balik ke perusahaan, tetapi dinikmati oleh oknum-oknum. Tidak cuma itu, bisa jadi dalam proses pengauditan itu ditemukan adanya kelemahan dari sisi peraturan. Masih ada hal-hal yang perlu diatur sehingga tidak di masa depan kondisi ini tidak terjadi lagi. Tentu termasuk reward and punishment terhadap petugas-petugas yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya. Seperti itu. Itu kita buat rekomendasinya. Rekomendasi. Mudah diucapkan, realitanya sulit dilaksanakan. Proses pengumpulan bukti, evaluasinya, hitung-hitungnya, pakai komputer, pakai Excel, pakai sistem. Sesekali karena bosan, kita beli komputer kalkulator bakulan ya. Kalkulator bakulan yang kita menghitung-hitung gitu. Iya. Namanya kita auditor ya, kadang kangen juga sama
kalkulator bakulan itu. Ada juga kalkulator saintifik, ya itu yang dipakai sama teman-teman yang statistik, teman-teman yang di MIPA gitu ya, atau mungkin yang anak ekonomi pembangunan. Kita yang akuntan biasanya nggak butuh yang saintifik-saintifik ya, menghitung debit kredit, butuhnya yang bakulan tadi. Sepanjang nolnya cukup, ada 16 digit, jangan sampai kehilangan angka nol. Kalkulator kalau sudah ada nolnya itu aman kalkulator itu ya. Tentu dengan angka-angka lainnya, tidak cuma nol doang. Tapi bisa dibayangkan kalau ada kalkulator tanpa angka nol, ya pusinglah kita kan ya. Nah, bagaimana membedakan auditing dan accounting? Tadi auditing kita udah tahu ya, proses pengumpulan dan analisis bukti untuk mengevaluasi informasi, apakah informasi itu sesuai dengan kriteria gitu. Nah, sekarang kalau accounting, itu fungsinya ada transaksi keuangan, kalau bahasanya Arens ini, economic events, ya, kejadian ekonomis. Kalau kita ya sebutlah transaksi ekonomi lah. Kemudian terjadi transaksi, kita catat, kita klasifikasi, kita summarize, klasifikasi jurnal ya. Kita posting buku besar dengan cara-cara yang logis. Logical manner itu ya tentu sesuai dengan sistem akuntansi gitu. Ada bukti, ada jurnal, ada posting buku besar, ada summarizing, pengikhtisaran, ada penyusunan neraca lajur, kemudian penyusunan laporan keuangan, kemudian penyusunan apa? Pengungkapan laporan keuangan, disertai dengan catatan atas laporan keuangan tadi, untuk menyajikan laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan. Harus logis, logical manner, harus kalau ada debitnya harus ada kreditnya. Jangan sampai ada debit doang atau kredit doang, nggak ada tandingannya, kan itu nggak logis. Karena bingung mau dikit di debit atau kredit, bingung dia. Udahlah kita kredit aja. Apa itu? Nggak ada tuh kredit itu kan. Karena kalau bukan kredit ya debit, kalau bukan debit ya kredit. Ya, flow-nya pun harus kalau dalam bahasa auditing itu namanya nanti detail tie-in. Angka-angka itu harus berkesesuaian, mulai dari bukti transaksi ke jurnal, posting buku besar, buku bantu, kemudian summarizing, neraca lajur, sampai ke laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangannya. Itu harus detail tie-in-nya, itu harus kesinambungan angka-angka, kesesuaian angka itu harus terjaga. Logis. Ya, jadi harusnya akuntansi itu memang orangnya logis-logis ya. Bahkan dalam persoalan hubungan pun begitu. Ini hubungan ini sudah mulai tidak menguntungkan. Selesai. Nggak lagi menguntungkan. Nah, kalau udah mulai makan hati, tinggalkan, selesaikan. Ini malah berkembang kemana-mana. Nah, kemudian auditor, tugasnya apa? Menentukan apakah informasi yang terkandung tadi, yang dicatat tadi itu, betul-betul merefleksikan substansi ekonomi yang terjadi dalam rentang periode akuntansi. Ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa ini betul-betul merefleksikan kondisi ekonominya, kejadian ekonominya? Dia harus dicatat apa? Tercatat secara lengkap. Kedua, transaksi itu betul-betul terjadi. Ketiga, harus memiliki nilai uang. Keempat, transaksi itu entah hak kita atau kewajiban kita. Kelima, harus klasifikasi dengan baik. Dan keenam, misalnya apa? Dicatat di periode waktu yang sesuai. Alias apa bahasanya ini? Asersi manajemen. Asersi manajemen. Jadi tugas auditor itu menguji asersi manajemen. Kalau asersi manajemennya dibilang transaksinya eksis, tugas kita membuktikan ada tidaknya transaksi fiktif. Kalau dia bilangnya transaksinya completeness, tugas kita membuktikan adanya unrecorded transaction. Gitu. Kalau kita mengatakan ini angka semua ini, aset-aset ini adalah hak perusahaan, buktikan, tugas auditor membuktikan bahwa ada aset yang bukan hak perusahaan. Atau tidak jelas apakah itu hak perusahaan atau tidak. Misalnya aset dalam sengketa. Suruh pindahkan ke aset lainnya. Atau ada kewajiban gitu. Yang dicatat kewajiban, padahal bukan kewajiban. Atau kurang catat kewajiban itu.
Ada yang tidak diklasifikasi, tidak disajikan memadai, tidak diungkapkan memadai. Tugas auditor adalah membuktikan itu, bahwa seluruh aset manajemen itu betul-betul terbukti. Dan jika terbukti, di saat itulah kita katakan bahwa laporan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan itu sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, sekarang, saya mau tanya nih teman-teman nih. Ya, silakan yang voluntary mau menjawab. Yang voluntary mau menjawab. Sebentar. Voluntary mau menjawab pertanyaan diskusi ini. Ya. Kalau yang diskusi nomor 1 tadi, saya kira saya sudah jawab ya. Saya kira saya sudah jawab. Kita punya waktu sekitar 7 menit rupanya ya. Wah, saya terlalu banyak omong berarti ini. Ya besok-besok adik-adik lah ya, teman-teman lah yang mungkin yang lebih banyak ngomong. Saya yang gantian jadi peserta, jadi mahasiswa. Anda yang harus ngomong menjelaskan. Karena minggu depan kan bikin ringkasan mata kuliah. Anda yang harus menjelaskan mata kuliah itu. Nah, giliran saya yang menjadi mahasiswanya, ya. Anda yang jadi dosennya. Nah, kemudian, tapi jangan Anda yang bertanya ke saya. Tetap saja saya yang harus bertanya ke Anda nanti. Sounds unfair ya. Tapi seperti itulah perkuliahan ini. Iya. Terkadang ketidakadilan itu menimbulkan memberikan pelajaran yang berharga. Nah, siapa yang menjawab pertanyaan kedua ini? Dalam melaksanakan sebuah audit ya, atas laporan keuangan, akan menjadi aib besar ya, aib yang serius atau pelanggaran yang serius jika ada auditor yang tidak paham akuntansi. Tetapi sebaliknya, akuntan yang berkompeten tidak perlu harus memahami proses auditing. Nah, auditor harus paham proses akuntansi, tetapi di sisi lain, akuntan tidak harus paham proses auditing. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan itu? Ayo. Siapa dari kelas 514 ini yang bisa share insight gitu ya buat kita semua. Jangan takut salah ya. Tidak ada jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang salah. Yang ada adalah jawaban yang mungkin belum lengkap sehingga perlu dilengkapi oleh teman-teman yang lain gitu. Makanya disinilah kita diskusi. Saya kayaknya kelas ini relatif lebih pemalu ya dibanding yang lainnya. Saya tunjuk aja kali, atau ada yang mau sebelum saya tunjuk nih? Izin menjawab. Siapa tuh? Sebutkan nama. Nama saya Ronvika Turnip. Oke, ya. Nama panggilannya siapa, Mbak? Vika, Pak. Vika ya? Oh iya, yang tadi ya. Ya, menurut saya kenapa auditor itu harus mengetahui tentang akuntansi, sementara akuntan itu tidak perlu tahu tentang... Tidak wajib, ya. Karena perbedaan pekerjaan dan tanggung jawabnya masing-masing. Kalau auditor itu memang ruang lingkupnya itu adalah mengaudit laporan keuangan, yang mana laporan keuangan itu kan mencakup tentang akuntansi semua, tentang akuntansi. Jadi kalau nggak tahu akuntansi, nanti nggak tahu di mana salahnya laporan keuangan tersebut, apa yang harus diaudit dari laporan keuangan tersebut. Sementara kalau akuntan, mereka nggak perlu tahu apa aja yang harus diaudit karena itu Iya. Oke. Ada yang lain? Jadi ini terkait dengan lingkup dan tanggung jawab, dan ini memang tercantum ya, sepakat dengan jawabannya, tetapi mungkin masih bisa dilengkapi sama yang lain. Tercantum di laporan di laporan itu ada manajemen responsibility, kemudian auditor responsibility. Karena auditor punya tanggung jawab, tentu dia harus memahami tanggung jawabnya.
Dan auditor itu mengaudit tanggung jawab manajemen, pekerjaan manajemen, maka dia harus menguasai pekerjaan manajemen itu. Dan sebaliknya tidak. Dan sebaliknya manajemen tidak perlu tahu ikut mengaudit bagaimana auditornya itu bekerja gitu, enggak. Itu fungsi lain nanti. Internal kontrol yang ada di manajemen di auditor itu yang melakukan fungsi itu. Oke, masih ada yang lain? Peserta terakhir mungkin yang bisa memberikan insight. Tadi karena sudah ada mbak-mbak ya, saya tunjuk aja lah yang cowoknya. Nah. Oke, mudah-mudahan memang lagi standby di belakang gadget masing-masing ya. Mas Ilham. Ayo Mas Ilham, sampaikan pandangan Anda. Ada Mas Ilham? Enggak ada? Oke, enggak ada. Kita ke Mas Iva. Oh iya, siapa nih? Zidan, Pak. Oh iya, Mas Zidan. Menyambung pernyataan tadi teman kita Rufika, kalau tupoksi kerjanya dari audit dan auditor dan akuntan yang berbeda sudah jelas, Pak. Dan menurut saya kenapa hal ini terjadi, kenapa akuntan itu nggak harus belajar audit dan tidak harus handal dalam audit, dan auditor kenapa harus mengerti akuntansi, karena kalau akuntan itu fokus utamanya dia ngasihin laporan keuangan, harus laporan keuangan perusahaan dan informasi penting lainnya yang terkait dengan perusahaan yang dia laporkan, laporan keuangannya. Sedangkan kalau pengauditan tujuan akhirnya adalah bukan ngasilin data akuntansi, tapi dia itu berusaha meningkatkan nilai informasinya, Pak. Lebih ke informasi yang dihasilkan proses akuntansi, caranya ya melakukan penilaian ulang atas informasi tersebut, kita sesuaikan dengan gimana sih prinsip akuntansi yang benar, kerangka pelaporan yang benar, kita sesuaikan. Dan sebenarnya dari auditor juga nggak cuma akuntansi yang harus dikuasain kan untuk memeriksa laporan kewajaran laporan keuangan itu. Auditor tidak hanya terkait pengetahuan akuntansi, tapi juga hal-hal lain di luar catatan akuntansi tersebut. Menurut saya seperti itu, Pak. Iya, setuju. Setuju banget ya. Jadi ibaratnya kalau auditor itu, akuntan itu bekerja dari bukti sampai laporan keuangan dan betul-betul menyajikan sesuai standar akuntansi keuangan, ini tujuannya apa? Menyajikan informasinya ke pemilik modal. Kalau auditor bekerja dari laporan yang udah jadi itu dinilai gitu, diassess, kemudian dia meningkatkan kualitas informasi itu dengan memberikan assurance kepada pengguna bahwa ini loh laporan keuangan ini sudah audit dan dia katakan bebas dari salah saja, itu meningkatkan nilai informasi dari laporan keuangan itu, beserta mungkin ada tambahan-tambahan penekanan-penekanan yang mungkin diperlukan, yang menurut hemat profesional judgment auditor itu perlu disajikan oleh manajemen. Jadi fungsi auditor itu memang secara knowledge ya, dia harus lebih advance dari accountant karena dia menilai informasi yang tersaji apakah memadai atau tidak. Kalau accountant itu sepanjang dia sudah sesuai dengan standar ya, mandatory, tapi sekarang pun sudah mulai berkembang juga dengan adanya namanya triple bottom line reporting ya, atau global reporting initiatives, yang pelaporannya tidak hanya mempertimbangkan standar akuntansi saja, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan investor lainnya, misalnya bagaimana perusahaan hubungannya dengan masyarakat sekitar, dengan lingkungan, ya itu semua sekarang coba gencar-gencarnya untuk disajikan juga oleh perusahaan. Kenapa? Karena investor tidak hanya pengen menanamkan modalnya di perusahaan yang profit, tetapi juga ke perusahaan yang ramah kepada masyarakat sekitar dan ramah kepada lingkungannya. Karena masyarakat sekitar dan lingkungan ini tentu akan menentukan profitabilitas jangka panjang perusahaan. Kira-kira seperti itu. Baik, karena ini terakhir dari pertemuan kita, saya menginginkan teman-teman mengerjakan kuis ya. Nanti kuisnya akan saya share ya, di Google Form. Itu ada 3 pertanyaan.
terkait dengan ini economic demand for auditing, ya. Dan yang kedua terkait dengan apa ya? Terkait dengan pertanyaan let's discuss mana ini? Let's discuss. Ini nih. Jadi yang dua ini dan ini sudah ada di Google Classroom-nya. Sudah ada di Google Classroom. Jadi teman-teman nanti ke sana, nanti habis ini saya akan assign tugas ini. Nah, tugasnya sama. Terpaksa pilihannya sesuai dengan RPS, tidak lagi diketik untuk membatasi ruang gerak jawaban itu berpindah dari satu siswa ke satu mahasiswa ke mahasiswa lain dengan mudah. Ini harus ditulis tangan. Kemudian diupload di dalam bentuk PDF di Google Classroom-nya masing-masing. Oke ya, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas perpanjangan waktu karena tuntutannya kita harus sedikit extend ya. Dan saya mohon maaf untuk itu. Sampai jumpa pekan depan. Tetap jaga kesehatan karena corona tetap mengintai di luar sana. Kemudian jangan lupa berdoa untuk diri sendiri, orang tua, dan mendoakan juga sesama teman-teman yang kalian ini biar sama-sama sukses, sama-sama lulus gitu ya. Tidak ada yang tertinggal. Jangan lupa juga bagi yang punya orang tua, mintalah orang tua untuk ikut mendoakan kesuksesan kalian ya. Karena itu bagi saya itu bagian dari kunci sukses juga. Saya kira itu cukup dari saya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan room saya tutup di hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.